Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Nur Istiana Makarau SPD MPD serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nurul Fadila Kadaim dengan NIM A411253104 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi dan penjelasan mendalam mengenai alat permainan edukatif tradisional yang telah saya rancang dalam laporan ujian akhir semester saya, yaitu permainan engrang batok lapa ceria. Permainan ini dilatar belakangi oleh pentingnya stimulasi fisik motorik kasar pada anak usia dini, khususnya usia 5-6 tahun. Di era modern ini, anak-anak sering lebih akrab dengan gawai sehingga aktivitas fisik mereka berkurang. Oleh karena itu, melalui modifikasi permainan tradisional berbasis bahan alam ini, kita dapat mengajak anak untuk bergerak aktif, sehat, dan ceria melalui media yang aman dan ekonomis. Mari kita bedah struktur fisik dari alat permainan edukatif ini. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana, ekonomis, dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Komponen utamanya adalah 2 buah batok kelapa tua. Pemilihan batok kelapa tua ini bukan tanpa alasan. Batok kelapa tua memiliki karakteristik tekstur yang jauh lebih keras, tebal, dan kokoh, dan tidak mudah retak atau pecah saat menahan beban tubuh anak. Batok kelapa ini dibelah menjadi 2 bagian yang simetris menggunakan parang. Setelah dibelah, bagian dalamnya dibersihkan secara menyeluruh dari sisa-sisa daging kelapanya menggunakan alat cukuran hingga benar-benar bersih dan menyisakan tempurung murninya saja. Proses krusial berikutnya pada tahap finishing, yaitu pengamplasan. Bagian luar dan pinggiran batok kelapa digosok menggunakan amplas hingga permukaannya menjadi benar-benar bersih, halus, dan licin. Langkah ini sangat penting untuk memastikan aspek keamanan safety, sehingga permukaan batok yang bersentuhan dengan telapak kaki anak aman dari serabut tajam. Tepat di bagian tengah atas atau puncak kubah batok kelapa dibuat sebuah lubang kecil secara hati-hati menggunakan ujung pisau kecil. Melalui lubang tunggal tersebut, kita memasukkan tali yang nantinya akan berfungsi sebagai kendali atau pegangan tangan anak saat melangkah. Panjang tali ini disesuaikan secara ergonomis dengan tinggi badan anak ya 5-6 tahun. Sekarang bagaimana ya aturan dan langkah-langkah dalam memainkannya? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, guru harus memastikan area permukaan lantai atau tanah dalam kondisi bersih, rata, dan tidak licin demi keselamatan. Langkah bermainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak berdiri dan menempatkan kedua telapak kakinya di atas masing-masing batok kelapa. Posisikan tali berada di antara ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki, persis seperti ketika kita menggunakan sendal jepit. Kedua, tangan memegang ujung tali dan menariknya ke atas hingga tegang. Hal ini penting agar batok kelapa menempel rapat pada telapak kaki saat diangkat. Anak mulai berjalan perlahan dengan cara mengangkat kaki beriringan dengan tangan yang menarik tali ke atas. Aturan permainannya sangat disiplin. Anak harus berada di atas batok sepanjang lintasan. Jika kaki menyentuh lantai atau turun sebelum mencapai garis akhir, anak harus mengulang jalannya dari titik awal yang ditentukan. Selain itu, karena permainan ini membutuhkan antrian, jika dimainkan berkelompok, anak tidak diperbolehkan saling mendorong atau harus sabar menunggu giliran. Dari segi pemeliharaan alat selama simulasi, jika di tengah permainan terdengar bunyi batok yang retak atau ikatan tali yang melonggar akibat gesekan batu pengancing di bagian rongga bawah tempurung, guru harus segera menghentikan permainan untuk melakukan pemeriksaan berkala demi menghindari terjadinya cedera pada anak. Dalam skenario pelaksanaan di lembaga pendidikan anak usia dini, permainan ini akan memicu berbagai respons dari anak-anak. Berdasarkan prediksi respons, sebagian besar anak usia 5-6 tahun akan merasa sangat antusias dan penasaran karena bentuk medianya yang unik dan mengeluarkan bunyi yang beraduan saat berjalan. Hal ini yang akan membuat anak semakin tertarik. Secara teoritis,
Mengapa permainan tradisional ini dinilai sangat efektif? Sesuai dengan teori Jean Piaget, anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung, dan menurut Froebel, bermain adalah alat utama pembelajaran anak usia dini. Aspek utama yang distimulasi adalah fisik motorik kasar. Ada 5 indikator penilaian yang kita amati secara langsung melalui instrumen observasi. Yang pertama yaitu kemampuan anak melangkah dan menjaga keseimbangan tubuh di atas engrang batok lapak. Kedua, kemampuan mengkoordinasikan gerakan tangan yang menarik tali dan kaki yang melangkah secara selaras. Ketiga, kemampuan menyimak, memahami, dan mematuhi instruksi aturan bermain. Yang keempat, rasa percaya diri dan keberanian anak saat bergerak tanpa takut. Yang terakhir yaitu kedisiplinan sosial anak dalam mengantri bersama teman. Penilaian ini nantinya dikategorikan menjadi 4 tingkat ketercapaian, yaitu BB atau belum berkembang, MB atau mulai berkembang, BSH atau berkembang sesuai harapan, dan BSB atau berkembang sangat baik. Dengan instrumen observasi yang jelas dan terukur seperti ini, guru di lembaga pendidikan anak usia dini dapat melakukan asesmen otentik yang objektif untuk memetakan capaian perkembangan motorik kasar anak secara berkala. Sebagai kesimpulan, permainan engrang batu kelapa ceria bukan sekedar sarana bermain biasa bagi anak usia dini, melainkan sebuah media edukatif yang murah, aman, kaya akan stimulasi motorik kasar, sekaligus menjadi upaya nyata dalam melestarikan budaya lokal dan kearifan tradisional di tengah gempuran era digitalisasi. Permainan ini membuktikan bahwa keterbatasan biaya bukan menjadi penghalang untuk menciptakan media pembelajaran yang berkualitas tinggi bagi anak usia 5 hingga 6 tahun. Berdasarkan serangkaian pemaparan, implementasi alat permainan edukatif tradisional ini memberikan dampak positif yang menyeluruh. Secara fisik, anak-anak dilatih untuk mengembangkan kekuatan otot kaki, kelincahan, serta koordinasi bilateral antara tangan dan kaki secara simultan. Secara kognitif, mereka belajar memahami konsep keseimbangan dan ruang. Sedangkan dari aspek sosial emosional, anak-anak dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, berani mengambil risiko tanpa takut terjatuh, serta disiplin dalam menghargai hak orang lain melalui mekanisme mengantri. Melalui proses penyusunan laporan ini, saya merefleksikan bahwa guru kreatif adalah kunci utama dalam memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitar untuk kemajuan pendidikan anak usia dini.